Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Doni Andri Setiawan, MPD, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 4 Malang. Kali ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 1.4. Koneksi antar materi filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, dan budaya positif. Filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Menurut KHD, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Visi guru penggerak. Seorang guru harus memiliki visi yang sesuai dengan filosofi KHD, dengan tujuan murid kita mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan serta bisa tumbuh sesuai kodratnya masing-masing. Sebagai guru penggerak, kita harus mewujudkan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak: yang pertama, berpihak pada murid; kedua, mandiri; ketiga, reflektif; ketiga, kolaborasi; dan keempat, inovasi. Peran guru penggerak: yang pertama, menjadi pemimpin pembelajaran; yang kedua, mendorong kolaborasi; yang ketiga, mewujudkan kepemimpinan murid; dan yang keempat, menggerakkan komunitas praktisi. Visi guru penggerak: sebagai pendidik, kita harus memiliki pegangan untuk menumbuhkan karakter anak dalam pembelajaran dan 6 dimensi profil pelajar Pancasila menjadi pedoman untuk membentuk pelajar sepanjang hayat yang kompeten dan memiliki karakter sesuai nilai Pancasila. Inquiry apresiatif, yaitu untuk dapat mewujudkan visi sekolah impian dan melakukan proses perubahan, maka perlu sebuah pendekatan atau paradigma. Paradigma yang digunakan yaitu inquiry apresiatif. Tahapan inquiry apresiatif atau bagja: yang pertama, membuat pertanyaan; yang kedua, ambil pelajaran; yang ketiga, gali mimpi; yang keempat, jabarkan rencana; dan yang kelima, atur eksekusi. Visi guru penggerak: menciptakan murid yang berakhlak mulia, peduli lingkungan, menguasai teknologi, dan berbudaya. Budaya positif. Peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah adalah sebagai penuntun dan pamong bagi peserta didik sesuai teologi pendidikan, yaitu ing arsa sung tulodo, ing madya mangarsa tuturi handayani. Mampu memberikan suri teladan yang baik bagi mereka sehingga menumbuh kembangkan nilai-nilai kebijakan dari dalam diri, bukan pengaruh dari luar, serta menggunakan posisi kontrol manajer dalam menyelesaikan masalah, serta mampu berperan sebagai penggerak praktisi dan kolaboratif untuk menerapkan nilai-nilai yang tercermin dalam budaya positif di sekolah, sehingga terwujud sekolah yang ramah, sehat, aman bagi warga sekolah, yaitu kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, peserta didik, dan wali murid. Konsep modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Jadi diawali dari modul 1, ya, paradigma dan visi guru penggerak, dan akan finish dan outputnya yaitu profil pelajar Pancasila. Refleksi: sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan?
Hal-hal yang menarik pada modul 1.4 adalah penerapan disiplin positif yang selama ini berpikir bahwa menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan yang sering dipadukan dengan hukuman. Padahal itu sesungguhnya berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Disiplin berasal dari dalam diri atau intrinsik, bukan ekstrinsik. Seorang peserta didik yang memiliki disiplin diri, maka mereka bisa bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya dan berdasarkan tindakan yang memiliki nilai-nilai kebijakan universal. Terkait teori kontrol, yang adalah hal baru yang menarik dan menantang bagi saya, secara tidak sadar bahwa saya sebagai guru menggunakan ilusi kontrol murid dengan penguatan positif, merasa bersalah, dan hak memaksa. Hal ini diperkuat dengan teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, di mana teori motivasi ini membawa akibat atau dampak peserta didik kita apabila keliru dalam penerapannya. Berikutnya, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan pola pikir saya adalah dalam menyelesaikan permasalahan yang dilakukan peserta didik. Melibatkan peserta didik dalam membuat keyakinan kelas membawa perubahan yang nyata pada peningkatan disiplin diri pada peserta didik. Mereka tahu akan konsekuensinya apabila melanggar aturan yang telah disepakati. Mereka lebih bertanggung jawab atas apa yang dilakukan dan menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Pengalaman budaya positif yang pernah saya lakukan adalah terkait kedisiplinan masuk sekolah dan mulainya pembelajaran di kelas pukul 6.45 WIB. Saat itu saya sebagai tim tatib sekolah mengamati dan melakukan pendataan terkait peserta didik yang masuk sekolah setelah pukul 6.45 selama 2 minggu. Dari data tersebut sangat tinggi tingkat keterlambatan siswa, dan kami catat alasan mereka terlambat. Kami mengambil kesimpulan bahwa mereka terlambat karena guru belum ada di dalam kelas pada pukul 6.45, sehingga mereka menganggap bahwa merasa belum terlambat apabila pembelajaran belum dimulai. Langkah awal yang kami lakukan adalah berkolaborasi dengan kepala sekolah, guru, dan tenaga pendidikan untuk menyampaikan hasil pengamatan dan meyakinkan kembali terkait peraturan sekolah. Peraturan dibuat dan berlaku bagi seluruh warga sekolah, yaitu guru, tenaga pendidikan, dan murid. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal tersebut? Perasaan saya senang dan bangga melihat warga sekolah semakin disiplin masuk sekolah. Guru sudah masuk ke kelas sebelum jam pembelajaran dimulai. Peserta didik melihat contoh yang baik dari guru dan tenaga pendidikan, dan terwujudnya budaya positif, yaitu tidak terlambat. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah hal yang perlu diperbaiki? Hal baik yang telah tercapai adalah disiplin positif yang telah terwujud, namun perlunya kontrol dan pendampingan secara kontinu dari seluruh warga sekolah. Setelah warga sekolah masuk tepat waktu, yang perlu ditingkatkan adalah budaya positif terkait dengan sikap, adab, dan perilaku yang sesuai dengan sosiokultural di daerah, seperti halnya budaya 3S, senyum, sapa, salam, dan budaya berseri, bersih, sehat, asri, penanaman budi pekerti melalui suri teladan yang baik oleh guru, yaitu sesuai dengan trilogi pendidikan.
Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Posisi kontrol yang sering saya gunakan adalah teman, pembuat merasa bersalah, dan pemantau. Perasaan saya percaya dan penuh harapan akan adanya perubahan yang nyata pada perilaku yang lebih baik, dan kecewa apabila mereka kurang dan tidak memenuhi harapan saya. Setelah mempelajari modul 1.4, saya semakin tertarik dan tertantang untuk menerapkan posisi kontrol sebagai manajer. Posisi ini mampu membuat saya yakin bahwa peserta didik akan mengalami perubahan yang nyata, yaitu menjadi lebih baik. Mereka akan menemukan solusi dari permasalahan. Mereka memiliki keyakinan, ketangguhan untuk bangkit dan memperbaiki diri, dan secara sadar bertanggung jawab akan apa yang dilakukan, sehingga terwujudnya nilai-nilai kebajikan universal yang tumbuh dan berkembang dari diri, bukan pengaruh dari luar. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda praktekkannya? Pernah. Tahap menstabilkan dan memvalidasi. Yang pernah saya lakukan dalam menyelesaikan permasalahan adalah memanggil secara individu peserta didik yang mengalami keterlambatan dalam mengumpulkan tugas. Kemudian saya menunjukkan data dan mengkonfirmasi terkait tugas mereka. Apabila data saya benar dan terkonfirmasi, maka saya melanjutkan ke tahap memvalidasi, yaitu menanamkan akan akibat dan konsekuensi yang akan mereka dapatkan apabila mereka tidak mengumpulkan tugas, sehingga mereka sadar akan apa yang akan terjadi ke depan. Kemudian saya memberikan kesempatan untuk memperbaiki atau menyusulkan tugas sesuai kesepakatan dalam tanggal, waktu, dan saya melakukan pemantauan. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Menurut saya, hal penting yang harus dimiliki oleh seorang guru bukan hanya memahami dan menerapkan konsep-konsep budaya positif yang ada pada modul 1.4, namun juga harus memiliki kemampuan pengajaran, kematangan emosional, dan kematangan kesejahteraan, sehingga sebagai guru mampu memberikan suri teladan yang baik seperti disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara dalam trilogi pendidikan ing Asor Sung Tulodo ing Madya Mangkarsa Tutwuri Handayani. Guru menjadi sahabat, fasilitator, mentor, motivator, dan inspirator bagi semua muridnya. Terima kasih. Salam guru penggerak hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.